Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Kenny, customer sukses dari tim Simi CV. Dan untuk quick masterclass kita hari ini sesinya menurut aku fun banget ya teman-teman ya, karena aku bakal membagikan kurang lebih beberapa hal yang aku udah sempat learn nih dari hasil aku interview dengan kurang lebih 50 tech company yang berbeda ya. Dan dalam waktu kurang lebih 2 tahun, sorry teman-teman, aku juga mendapatkan kurang lebih 10 offer letter nih. Aku tidak ada maksud untuk pamer, tapi mungkin lebih ke membagikan pengalaman aja. Jadi ini beberapa hal yang menurut aku itu sangat-sangat membantu aku dalam waktu 2 tahun terakhir ya. Jadi semoga ini membantu. Jadi untuk tips yang pertama teman-teman itu adalah make sure kalau kalian itu menanyakan rentang gaji di awal sesi interview, bukan di akhir ya. Karena itu akan menghemat banyak waktu. Jadi maksudnya itu seperti apa? Kalau misalnya let's say kalian itu di reach out oleh interviewer. Nah, itu of course aku nggak merekomendasikan kalian pas di reach out pertama kali langsung bales tanya untuk salary range-nya itu di angka berapa. Bukan seperti itu ya teman-teman ya. Tapi lebih ke kalian itu pada saat interview first round ya, kan pasti kan 30 menit kurang lebih dengan HR profesional. Di akhir sesi itu kan ada sesi pertanyaan teman-teman, di mana kalian itu bakal dikasih 10 menit lah kurang lebih ya untuk pertanyaan nih, kalau ada yang mau ditanya. Nah, ini yang aku saranin kalian itu menanyakan untuk salary range di situ. Ya, kalau misalnya rekruternya itu reasonable dan mereka itu transparan perusahaannya ya, itu pasti mereka dengan senang hati ngasih range-nya teman-teman. Ya, ini penting karena teman-teman mau make sure tidak ngalamin hal seperti aku ya. Jadi dulu itu aku pernah interview sudah apa namanya tidak pernah negosiasi gaji karena pikirnya aku takutnya itu tidak sopan gitu. Jadi aku tidak menanyakan gaji sampai aku sudah selesai di tahap ketiga gitu, sudah selesai dengan case study, sudah selesai dengan interview dengan hiring manager, baru berani nanya salary range. Ya, ternyata pada saat aku learn itu salary range-nya itu setengah dari target aku ya. Jadi semuanya ujung-ujungnya hanya buang-buang waktu. Ini yang teman-teman mau coba hindarin. Ya, poin yang kedua, teman-teman, itu resume will get you the interview, communication skills will get you the job. Jadi teman-teman balik dulu nih, sekarang lihat kesusahannya itu dapat interview atau dapat pekerjaannya, dapat offer letternya. Jadi kalau misalnya susahnya dapat interview, itu aku saranin teman-teman balik lagi untuk revamp resumenya kalian itu sesuai untuk kerjaan yang di-apply. Jadi contoh kalau teman-teman itu apply kerjaan di bidang hukum, tolong banget resumenya itu jangan di bidang graphic design gitu ya. Jadi itu pakai silakan di research lagi lebih dalam nih teman-teman nih, kira-kira gimana cara bikin resume yang sesuai dengan job yang kalian itu mau apply. Itu pasti resource di luaran sana udah banyak banget. Nextnya itu communication skill will get to the job. Jadi teman-teman ingat lagi ya, kalau misalnya orang-orang yang dapat kerjaan itu bukan orang-orang yang paling pinter atau paling teknikal, tapi orang-orang yang paling ahli untuk membangun hubungan dengan hiring manager, dan juga mereka itu yang paling ahli untuk uh, persuasif, sorry, untuk mempersuade hiring manager itu untuk mengerti value mereka lebih dalam, teman-teman. Ya, jadi orang-orang yang bisa menyampaikan value-nya paling baik, kalau misalnya saya di hire itu ini yang saya bawa ke perusahaan Anda, Bapak Ibu. Poin A, poin B, poin C. Nah, udah gitu kan hiring manajernya kalau kalian ngomongnya jelas, teman-teman, itu mereka bakal, wow, ini sangat-sangat impresif ya, ini yang perusahaan kita cari. Jadi ini yang ibaratnya aku mau saranin ke teman-teman untuk diperhatikan lagi. Ya, make sure kalau kalian itu communicate secara jelas dan yang dikomunicate itu relevan. Dan yang terakhir itu achievement yang kalian dapat dihubungkan dengan pekerjaan yang sekarang itu kalian apply. Itu poin kedua. Poin ketiga, itu teman-teman itu bisa bikin orang dalam sendiri ya. Jadi mungkin kalau bahasa Indonesianya itu versi kerennya itu bikin orang dalam nih teman-teman. Nah, biasanya kan orang dalam itu konotasinya, aduh saya harus ada saudara, harus ada orang tua dari perusahaan ini, dan saya itu kebetulan nggak ada. Nah, teman-teman tidak usah berkecil hati karena cara bikin orang dalam itu sesimpel as datang ke industri event, datang ke conference, datang udah gitu networking sendiri, misalnya pakai LinkedIn teman-teman. Jadi intinya kalau misalnya teman-teman mau bekerja di perusahaan A, ya udah teman-teman sebisa mungkin itu sebanyak mungkin ya kenalan dengan PIC dari perusahaan A, teman-teman. Ya again, baik itu offline atau online, aku saranin paling mudah itu online pakai LinkedIn ya. Kalian tinggal kirim cold email ke orang-orang dari departemen yang kalian mau, udah gitu build relationship ya teman-teman ya. Of course, jangan connect ke LinkedIn udah gitu langsung minta kerjaan gitu loh. Itu sangat-sangat tidak direkomendasikan. Tapi mungkin connect dulu sama mereka, build relationship dalam
beberapa bulan atau mungkin kayak beberapa tahun, mungkin 1 tahun gitu ya, build relationship to the point yang kalian itu udah kenal mereka tuh sebagai teman, dan mereka nanti pasti dengan senang hati bakal membantu kalian sendiri ya. Jadi fokusnya itu di build relationship sama sering-sering aja kenalan sama orang yang belum dikenal teman-teman, untuk memperluas relasi. Yang keempat, ini mungkin lebih cepat aja ya, smiling is extremely underrated. As teman-teman udah tahu juga, kalau misalnya interview atau mungkin even interaksi pada sehari-hari itu kan sebisa mungkin senyum ya teman-teman ya, daripada tidak senyum. Karena kalau misalnya kalian senyum itu konotasinya positif teman-teman. Wah, kandidat yang ini senyum terus nih, ibaratnya kayak mereka tuh kemungkinan besar, nggak selalu benar ya, konotasinya itu mudah diajak kerjasama, orangnya itu baik, ramah, sopan, ya, bisa bekerja dengan orang lain dan lain sebagainya. Again, belum tentu pasti, tapi pengertian masyarakat kalau misalnya kalian senyum, bahasa universalnya kan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan lupa manfaatin itu pada saat interview. Ya, next-nya yang kelima, practice makes perfect. Ini jadi aku mau saranin ke teman-teman ya, teman-teman itu jangan lupa kalau misalnya interview itu adalah skill. Jadi bukannya orang-orang itu lahir langsung tiba-tiba dia jago interview, itu nggak ada ya teman-teman ya. Itu aku nggak percaya sih. Tapi orang-orang yang jago interview itu biasanya yang dia paling most likely untuk dapat jobs. Nah, cara untuk jago interview itu gimana teman-teman? Itu dengan sebisa mungkin dan sesering mungkin itu untuk latihan. Nah, balik lagi pertanyaan next-nya, cara latihannya itu gimana? Nah, ini yang aku bakal saranin ke teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman apply pekerjaan nih ya, udah gitu kalian itu udah banyak dapat interview. Let's say kalian itu udah dapat kayak 10 interview nih. Nah, ini aku minta teman-teman bagi ke 3 different tier. Jadi mungkin untuk 2 perusahaan yang paling top itu tier A. 3 perusahaan yang setelah tier A itu tier B. Udah gitu yang 5 perusahaan terakhir itu tier C, teman-teman. Nah, jadi nanti sebelum kalian interview dengan perusahaan tier A, itu aku rekomendasi sebanyak-banyaknya itu interview dengan perusahaan yang tier C dulu. Jadi aku tidak merekomendasikan teman-teman untuk asal-asalan nih ya, of course, tapi lebih ke kalau misalnya kalian masih belum yakin, kalian itu masih ngomongnya itu masih gugup, masih patah-patah ya misalnya ya, itu aku saranin sebanyak mungkin interview dengan perusahaan dari tier C, kan karena kalian juga pasti nothing tulus ya, kalau misalnya tidak diterima ya sudah, karena itu bukan prioritas utama kalian. Jadi banyakin latihan dengan tier C, nanti pada saat kalian itu udah siap dengan dream company-nya kalian nih, let's say Google atau mungkin perusahaan yang lain, itu kalian itu udah sangat-sangat siap teman-teman, dan biasanya hasilnya juga akan positif. Jadi mungkin itu rekomendasi aku untuk jadi mungkin itu beberapa hal yang aku sempat learn nih dari interview dengan 50 tech company yang berbeda. Semoga membantu. Jangan lupa nonton part 2-nya ya teman-teman. Thank you.